Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini senang sekali kawan, saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama, senang begitu ketika jam 5 pagi kita bisa ketemu kembali. Kita sama-sama memperkaya ilmu, memperkaya iman, apapun semuanya semata-mata supaya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dibersamai oleh Ustadz Ali Muafa dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu kembali, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, riang gembira, suaranya enak karena minum kopi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini obrolannya orang-orang kaya ini Ustadz ya? Betul. Masya Allah, nikmat. Iya, banyak, tinggal milih aja ada. Kalau belum ada ya tetap alhamdulillah gitu ya Ustadz ya. Nah, kita masih ngomong soal kekayaan ya Ustadz ya. Nggak ada habisnya rasanya Ustadz ya. Kita kalau bersyukur saja itu bisa merasa kaya, memperkaya diri kita begitu Ustadz. Apa ya Ustadz yang bisa membuat kita itu tidak kaya selain dari rasa bersyukur tadi itu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi kawan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya tak bisa kita hitung. Betul Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca sholawat, semoga kita nanti dikumpulkan menjadi komunitasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat beliau. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang ditanyakan Mbak Ayu? Adakah yang bisa membuat atau menghalangi kita itu tidak kaya Ustaz selain tidak bersyukur tadi ya Ustaz? Pada sebenarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali pasti kaya. Masya Allah. Nah, orang menjadi merasa tidak kaya itu diantaranya karena standar ukurannya yang dia bikin itu terlalu tinggi. Nah, atau enggak sama. Ya. Saya mengakui jadi orang kaya jika ABC. Mbak Ayu enggak. Mbak Ayu bilang saya kaya kalau saya BCDE. Enggak sama sudah. Betul. Enggak sama. Ya, itu wujud barangnya, belum lagi hatinya. Ya. Nah, maka yang kita khawatirkan itu bukan sekedar itu, tapi yang kita khawatirkan justru kekayaan kita itu menjadi bahan ujian dalam kehidupan kita. Kita baca Mbak Ayu. Ya. Surat At-Taghabun 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum, bahwa sesungguhnya harta bendamu. Nggak ada kita yang nggak dikasih harta benda, semuanya dikasih. Dan sesuai dengan sejarahnya, sejarah kehidupan manusia sejak zaman Nabi dulu itu, orang dikasih kekayaan itu sesuai dengan, kalau minum obat itu ya sesuai dengan kondisi sakitnya. Apanya Mbak Ayu? Dosisnya ya Ustaz. Dosisnya berapa? Dosisnya sudah banyak sejarah pada zaman Nabi. Dosis kekayaannya itu dia 0,50. Dia minta di atas itu. Akhirnya yang geblak ya, kena fitnah tadi. Innama amwalukum, sesungguhnya harta bendamu, wa auladukum, dan anak-anakmu fitnah, menjadi ujian. Nah, ini akhirnya orang yang dititipin harta benda bisa jadi tidak bahagia. Orang yang ada yang dititipi anak-anak
ada yang tidak bahagia. Ada yang sampai hati mengatakan, wis aku kok duwe anak awakmu biyen. Astagfirullahaladzim. Ada loh Mbak. Menyesal gitu Ustaz. Menyesal punya Ayo anak itu. Allah. Karena anaknya, wah wis, ya memang jadi masalah sosial ya. Sampai dia ngomong begitu. Jadi anaknya jadi fitnah, ujian. Harta bendanya juga menjadi ujian. 1-2 bulan yang lalu berapa orang yang mengadu persoalan waris. Ya, saya kasih peringatan, jangan main-main dengan harta waris ya. Saya salah satu orang yang meyakini orang yang nakal di dalam memperoleh harta waris itu sengsaranya, siksanya itu ditampakkan di dunia, sampai saya bilang begitu. Nah itu menjadi fitnah, menjadi harta benda itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Wallahu, dan Allah ya, indahu, di sisi Allah itu ajrun azim, yaitu pahala yang sangat besar. Kalau Allah berfirman bahwa anak dan harta benda kita dan anak-anak fitnah itu jadi fitnah, maka para mufassir memberikan penjelasan. Fitnah itu adalah ujian yang bisa melalaikan dari akhirat. Jadi berarti siapa yang dititipin anak dan dititipi harta benda, hati-hati. Dia itu menjadi ujian. Ujian yang kayak mana? Ujian yang bisa melalaikan akhirat. Aduh Mbak, datang dari kantor sudah menjelang maghrib Mbak. Ma, sini Ma, apa? Ini loh saya dapat uang sekian, bisnisnya tadi. Ya alhamdulillah juga, alhamdulillah. Dihitung sampai isya Kak Mari, akhirnya gak sholat isya. Apa gitu itu? Melalaikan akhirat. Jadi kesimpulannya uang tadi yang kita bawa pulang dari kantor itu menjadi fitnatun, menjadi ujian. Ujian yang kayak apa? Yaitu uang tadi atau harta benda tadi itu bisa melalaikan kita dengan akhirat. Juga ya, fitnatun, terjebak dunia. Kita ini hidupnya selalu untuk dunia, sedunia, melupakan pahala yang besar. Ada anak yatim-yatim, anak duafa, anak lemah-lemah yang ya kekurangan, dibiarkan. Sementara kita berfoya-foya. Negara kita kaya raya. Ada anak yang nggak bisa sekolah. Sekarang disekolahkan ya Mbak Ayu. Ada sekolah rakyat ya. Ya itu rupanya mengambil kesan zaman dulu ya. Bapak saya termasuk alumni rakyat dulu, sekolah gitu ya Ustaz, ya. zaman Mbak Ayu Ruta. cerita. Ya, saya lulusan SR. Nah, apa SR itu ya? Indonesia turun tangan untuk rakyatnya, dia dikasih kekayaan ya, amwal, kekayaan harta benda, tapi dia tidak terjebak untuk berfoya-foya. Dia masih mengingat jariah, mengingat pahala yang besar. Harta benda negara ini diperuntukkan untuk rakyatnya. Nah ini kalau yang bisa, kita cuma bisa ngomong nih Mbak Ayu, ya dari At-Taghabun 15 ini, tapi yang bisa mengerjakan adalah pejabat-pejabat pemerintah. Maka kita baca ayat ini, mudah-mudahan Allah terus memimpin negara ini untuk berbagi dengan sebaik-baiknya ya. Jadi sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah fitnah. Sebagian mufassir, ahli tafsir ya, fitnah itu cinta yang berlebihan pada harta benda dan anak-anak, sampai-sampai bisa meninggalkan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang maghrib anaknya minta ke mall, umpama kok Mbak, umpama. Lah ini loh, sholatnya bagaimana ini? Macetnya sudah sedemikian rupa. Akhirnya demi anaknya dia pun berangkat ya, meskipun di drive oleh akhirnya didapatkan tuh kesenangan duniawi Mbak, dia melalaikan sholatnya. Itu ngajak anak loh ya, sekali lagi. Akhirnya kan sama dengan
kita itu memimpin anak kita tidak ingat dengan Allah Ta'ala. Maka ada yang memaknai fitnah itu memang ujian, ya. Lah ujian itu ada yang membawa kebaikan jika disikapi dengan benar. Ini kita punya pabrik atau lubang sumur yang ditimba itu bukan air, ternyata emas. Masya Allah. Pertanyaannya ya, ini disikapi kayak apa? Ini ujian emas yang kita ambil dari dalam tanah itu. Apakah kita sikapi dengan benar? Apakah justru kita memanipulir, kita menggunakan dengan tidak benar? Sekali lagi kawan, Allah mengingatkan jika digunakan dengan cara yang tidak benar, tidak adil, tidak sesuai dengan titipan Allah, ini loh. Nah, ini loh untuk siapa saja. Yang perlu dibantu. Jika tidak, maka itu mengkufuri nikmat Allah namanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatnya Allah, maka di sana Allah sudah mengumumkan mereka itu akan disiksa dengan sangat pedih. Di hari yang lalu sudah saya sampaikan, Mbak Ayu, bahwa sebagian manusia itu karena terpendam oleh banyaknya amal harta benda, dia sampai lupa bahwa dia tidak berbagi. Dia sampai lupa bahwa bagiannya harta benda yang di dirinya itu titipannya juga harus didistribusikan kepada orang lain. Tapi dinikmati sendiri, mereka, tetangga kita, orang-orang kita, rakyat kita, penduduk kita tidak bisa makan, tapi kita duduknya saja, bukan di tempat duduk kayak kita ini, Mbak Ayu. Tapi duduknya itu di atas perhiasan yang bernama emas. Kayak apa, Rek? Saking kayanya. Nah, ini Allah mengatakan itu ujiannya. Jadi ujian itu ada yang bisa kita hadapi dengan baik, akhirnya membawa diri kita itu kepada sikap yang benar. Ada juga ujian itu yang membawa kebinasaan. Ya itu tadi. Kita dengan apa yang kita miliki itu, ternyata kita lupa dengan Allah. Ternyata kita itu jauh dengan orang-orang yang perlu dibantu. Ternyata kita itu menjadi orang yang sombong. Waduh, Mbak, sombong tidak karena kekayaan saja sudah berat siksanya. Apalagi sombong dengan kekayaannya. Kan gampangnya dicibir kita oleh Allah. Alah itu lo tak kasih, kalau nggak tak kasih ya nggak bisa kau makan. Nggak bisa kau kaya kayak begitu. Tapi begitu engkau dikasih kekayaan oleh aku, ya, mana alhamdulillahmu. Kalau hanya thank you alhamdulillah gitu aja ya semuanya orang bisa. Tapi alhamdulillahnya itu berupa perbuatan. Di kampung kita ini berapa yang belum punya pekerjaan? Saya kan macam-macam, Mbak, di antara kenalan-kenalan kita itu yang nggak pernah ya mengeluarkan uang, tapi dia uangnya itu diwujudkan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. Itu kan namanya tidak memberikan uang, tapi mereka memberikan sumber uang. Ini loh kadang-kadang tidak kita hitung. Tidak sumber ya. Pemerintah tidak hanya memberikan makan gratis, tapi pemerintah menyiapkan keterampilan. Kalian tak kasih keterampilan, dengan keterampilan ini bisa hidup sendiri tanpa menggantungkan kepada orang lain. Nah, tapi begini nih kan kita dialog fajar ya, Mbak Iya. Jika Allah mengizinkan, maka kalimat atau firman Allah yang kita baca ini dikirim oleh Allah ke parlemen. Kemana lagi, Mbak Iya? Dikirim oleh Allah ke istana. Dikirim ke istana negara. Dikirim oleh Allah ke semua orang ya di Indonesia ini. Semoga dengan kita membaca Al-Quran yang kita dialogkan pada hari ini, Luqman 12 dan 16-40 atau 15, hadis Nabi yang dari Abu Hurairah dan seterusnya, semoga betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin. Indonesia menjadi negara yang aman, yang tentram, yang dirindukan oleh dunia, Amin. dan disayangi oleh dunia yang lain karena kita pandai berbagi dengan sesama kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin tahu ya Ustadz, kedudukan juga putra-putri pasangan kita, bagaimana kita menjadi benar-benar kaya. Karena zaman sekarang bukan hanya harta dan juga materi saja, begitu ya Ustadz ya. Iya, tolong Mbak Ayu. Iya. Ya, kita semuanya kawan, setiap habis sholat Ya, khusus ya, ya. Doa atau membaca Al-Fatihah ya kepada Allah, kita mengatakan iya karena abudu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan untuk bangsa dan negara kami ini supaya aman, tentram, bahagia. Setiap habis sholat ya. Alamin, insyaallah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.